Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sahabat Atmajaya Motor Lovers dimanapun berada. Oke, hari ini kita mau mereview apa ya ini? Sebuah Focus Ford EcoSport Titanium. Mobil ini menurut saya adalah mobil yang magak. Bahasa Indonesianya itu magak itu sama dengan nanggung. Jadi mobil ini nggak jelas atau nanggung secara ukurannya. Tapi karena nggak jelas atau nanggung itu jadi sisi positif. Jadi kalau kita pembandingan mobil ini dari sisi ukuran ini seperti Honda HR-V ataupun sama dengan apa ya, dia seperti HR-V, terus kompetitornya mungkin di Nissan Juke, ada miripnya di situ, atau di Suzuki SX4. Tapi ini lebih punya keistimewaan dari situ. Kenapa? Mobil ini harganya saya jual 120 juta. Ukurannya seperti HR-V, fasilitasnya melebihi Honda HR-V mungkin ya. Tapi apa ya? Mungkin teman-teman kalau mencari sesuatu banyak dapatnya di sini. Jadi kita beli mobil itu harus dicari kebutuhan kita. Jangan karena bunyinya cangkeme tonggo. Nah, bunyi tonggo ini melung ini, ya, enggak gitu. Jadi kita beli mobil itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita jangan beli mobil karena tetangga beli ini, kita beli ini nyaingi. Nah, itu salah satu penyakit hati yang membuat hidup kita ini selalu panas karena saingan karo tonggo. Iku gak ono selesai nih. Nah, ngono ya. Jadi untuk teman-teman, kita beli sesuatu itu jangan karena orang lain. Soalnya kamu kalau punya hutang yang bayar kamu sendiri, bukan tonggomu. Nek dirasani tonggo kuwi vitamin. Kan ngurangi dosa ya. Nah, itu vitamin. Jadi itu ya. Oke, tak ceritani sebentar. Itu tadi intermezzo aja. Teman-teman kalau cari city car di mobil ini ketemu city car. Kenapa? Mobil ini nggak besar juga nggak panjang loh, segini gitu. Jadi kalau cari city car ketemu. Kalau kita mau main di kota hanya dari rumah ke kantor, dari rumah ngantar anak-anak sekolah dan sebagainya, ketemu dari sisi ukurannya. Kalau kita mau running di jalan yang relatif masuk gang, di perkotaan yang macet dan padat, itu juga ketemu. Jadi dari sisi size panjang mobil ini ketemu ya. Teman-teman kalau cari mobil yang agak tinggi, bisa masuk jalan berbatuan, ke pantai, ke pedesaan, mencari ground clearance atau menghindari banjir di perkotaan. Sekarang di kota itu, kota manapun banyak banjir sekarang kalau hujan deras. Tapi sebentar ya, itu ini juga ketemu karena dia tinggi. Jadi misal kalau teman-teman punya uang 120 juta, taruhlah minat Jazz GE, GE. Nah, GE apa GD itu ya, 2RS misalnya yang 2012 gitu. Kan nggak boleh segitu ya. Itu ini kalau masuk desa ataupun papasan dengan orang dan kita harus turun dari bahu jalan, ini lebih berani karena ground clearance-nya tinggi dan profil bannya juga lumayan, nggak tipis-tipis banget ya. Di situ kita ketemu. Nah, bila kita cari mobil yang ala-ala SUV, di sini juga ketemu karena ini ada ban serep di belakang, artinya ada kondenya. Jadi sudah menandakan mobil ini sebetulnya bergaya Jeep atau ala-ala SUV. Tapi kalau kita bilang SUV murni, mobil ini kecil, compact ukurannya. Nah, jadi ketemu ya. Makanya saya bilang tadi mobil ini ukurannya nanggung, tapi dari nanggung ukurannya tersebut kita dapat banyak positif.
Kalau kita mencari dengan fasilitas, mencari kenyamanan, keamanan ketemu. Dari sisi fasilitas mobil ini mungkin sedikit saya keluar aja, di atas ini ada sunroof. Di kompetitornya di harga 100 juta lebih sedikit atau bahkan 200 juta. Mobil ini tahun 2014 ya teman-teman. Jadi mobil ini tahun 2014. Teman-teman cari yang harga 200 juta pun yang ada sunroofnya itu sedikit banget pilihannya. Itu fasilitas. Ngomong taruhlah audio, mobil ini audio softwarenya sudah Microsoft softwarenya. Dan audio ini premium. Ini di kompetitornya juga kita nggak menemukannya under 200 juta. Jangankan 100 jutaan, di bawah 200 juta di kompetitor lain kita nggak ketemu. Dari sisi audionya, saya nggak ngomong harga barunya mobil ini, saya ngomong harga bekasnya. Ya, harga barunya mahal mobil ini. Kita cari teknologi kita ketemu, cari stylish kita ketemu. Ya, saya tidak sedang apa ya ini jualan atau apa. Untuk teman-teman harus membeli dagangan saya, tidak. Masalah mobil aku itu tidak tujuan akhir saya dalam berdagang. Itu hanyalah dampak. Tapi teman-teman kalau tanya kita kasih tahu, itu tadi hanyalah multiple choice atau sebuah pilihan. Itu ya, kita carinya seperti itu. Oke ya, oke. Sekarang kita ngomong masalah yang lain. Karena ini saya jual, teman-teman harus tahu. Ini cat, gimana mas? Jawaban saya mulus. Kalau original total tentu tidak, karena mobil sudah second hand. Tentu pernah kebeset, tentu pernah kebaret. Dipakai itu tentu pernah nyenggol pot bunga, pot sampah, itu pasti. Ya, jadi kalau ada pedagang menjual orisinil total, nah itu saya perlu pertanyakan kredibilitasnya. Tenanan pura lho, barang wis digawe mobil wis digawe 10 tahun kok meni orisinil total. Ya mesti ono catune. Itu loh ya, kayak gini lho, nang pelek kena besete. Oh mesti ono. Pernah dicolok cat pasti. Bemper ki mosok gak pernah dicolok cat. Oh pernah, tapi kan ini ori, ini spet, nah, gitu spet ulang. Tapi tidak apa-apa, mau namanya dipakai. Teman-teman beli mobil baru dari dealer dipakai 2-3 tahun, 5 tahun, ya mesti pernah jalan, namanya orang nggak tahu, mundur kena pot sampah, kena cagake gendero, tiangnya bendera sebelah rumah. Kok nek ora ngono lak jenenge ra nek dino apes. Itu ya, jadi kita kalau jualan itu harus apa adanya, biar pembeli teredukasi. Untuk teman-teman yang lebih paham kendaraan, saya ini nggak paham sebetulnya, tapi belajar mengedukasi orang. Oke ya, ngomong teknologi dia sudah smart key. Jadi ini smart key-nya di sini, tombolnya dari luar di sini, di sebelah sopir sama di pintu bagasi. Wow, dalam. Oke ya, dalam. Speakernya jos. Ini joknya dia kulit sudah lumbar sport, ala-ala mobil sport. Dashboard, oh ya ta, dashboardnya futuristik. Teman-teman kalau punya mobil Ford Fiesta, Focus ataupun EcoSport ini jangan diganti dashboard ini. Apa? Tip ini. Jadi kalau teman-teman mengganti tip, nambah opsional lain, jangan diganti amplinya. Ini ampli dari output powernya tip ini ke speaker itu luar biasa. Jadi teman-teman nggak menemukan di kendaraan lain dengan harga segini, taruhlah 200 juta ataupun ke bawah, kualitas suara original soundnya itu enggak di city car itu enggak menemukan. Saya belum menemukan yang powerful seperti Fiesta. Artinya dia suaranya SQL ya, sound quality itu. Ini maticnya PRNDS, dan di sini sebetulnya ada switchnya plus dan main. Ini karena ditutup kayak taruhlah bilangnya kondom gitu ya. Jadi ini dibelikan cover gini. Kenapa rata-rata Fiesta
apa Fiesta ataupun yang ini EcoSport ini, knope perselnya rata-rata plastiknya pecah. Jadi sama orang-orang dibelikan kayak gini cover. Nah, kondom setir ini kan namanya cover ya. Ini namanya cover. Mobil ini kilometernya cukup rendah, 88.000, dengan pemakaian mobil sudah 10 tahun, itu cukup rendah. Saya buat review ini 2024, mobil ini tahun 2014. Kalau teman-teman nggak mau diakali orang tentang kilometer, Ford Fiesta, Ford EcoSport ini sulit untuk diotak-atik di speedometer. Ini untuk colokan USB tipnya, dan ini smart key-nya ini ya. Nah, smart key-nya. Joknya punya sopir masih secakep ini. Oke ya. Dan ini sunroof ya. Sunroof. Di kompetitor lain nggak menemukan yang sudah bersunroof. Jok belakang. Teman-teman kalau melihat di tempat lain dicek gini-gini, dicek. Ya. Nah, gini-gini dicek. Ya. Kalau masih ragu dengan penjualnya. Kalau saya beli mobil itu dikasih 5 juta, 10 juta lebih murah, nek barangnya gak masuk, nek aku mau. Nek saya loh ya, aku mau. Kayak apa menterelek itu ku. Nyusah nih. Mobil ngapain? Standarisasi orang beda ya. Nah, ini joknya. Ini tutup tangkinya seperti ini, sudah ada tutup tangki ini. Kalau di Fiesta nggak ada, langsung colok-celek gitu. Nah, bahan bakar pakai Pertamax yang bagus. Loh, bisa diisi pertalit mas? Bisa. Tak kasih tahu ya, semua mobil produk sekarang itu aturan pabrik itu harus beroktan tinggi, ataupun kalau mobil diesel juga harus berkadar cetannya harus tinggi. Memang Indonesia ada kali ya, kayak pertalit nggak apa-apa. Jadi itu kalau nggak mau seperti itu ya beli mobil tua, itu lebih apa? Oke di siapapun. Ini gimana? Bukanya gini, jangan nanti perotol atau ambiar gini loh. Ya, ini smart key ini dibuka. Ya, loh, pintunya kayak CRV. Koyok CRV, tapi kan dimensinya CRV itu SUV, ini dimensinya seperti city car itu ya. Ini tak masih bisa, dan ini bisa ya, ini tah gini. Jarang, kadang-kadang ininya banyak sudah hilang tirai ini pembatas ini bawah. Oh, masih sebagus ini loh, original full. Kalau untuk yang bawah-bawahnya ini untuk segitiga pengaman. Toolkitnya ada di sini, ban serepnya ada di belakang tadi ya. Oke ya, sampai sini paham? Diceki kalau beli mobil begini-begini ya, nabrak apa ora, diceki begini. Di bagian kanan untuk ban ini masih 80%, jadi it's okay. Diceki lagi. Ya dah, diceki. Kalau udah cakep, srek, ambil. Ceki. Untuk jok belum elektrik ya, jadi sama dengan yang lain. Untuk pengaturan reclining sudah di sini untuk yang EcoSport. Kalau Fiesta masih pakai puteran, kalau ini sudah pakai congkelan seperti ini, seperti mobil umumnya. Ya, clue sedikit. Ini sama dengan Fiesta, di sini sama dengan mobil-mobil Eropa, misal seperti VW atau apa. Ini untuk lampu ya, ini lampu kota, terus ini lampu besar. Ini fog lampnya harus ditombol di sini ya. Ini di sini apa namanya, pengaturan dim sama rating. Kalau ini wiper belakang. Kalau ke atas ini wiper belakangnya hidup, jadi kalau matikan wiper belakang harus ke bawah gini, tek gini. Oke ya, kita buka kap mesin ini. Yuk, kap mesin sudah terbuka. Tadi belum jelaskan pajak. Pajaknya mobil ini bahan baru, pajaknya hampir 4 juta, 3.900.000 atau berapa. Itu tidak mahal. Kenapa kok bisa dibilang tidak mahal? Karena mobil ini tahun 2014 dan mobil lain di kelasnya, ngomong aja HRV, Nissan Juke,
dan produk-produk yang lain, misalnya Jazz yang tahun 2014 GK itu juga pajaknya segitu. Nah gitu ya teman-teman ya, kalau mau murah beli mobil tua atau LCGC. Nanti yang sekelasnya di situ. Jadi artinya apa? Nggak mahal. Kenapa? Karena pembandingnya segitu juga gitu loh. Oke ya. Ini harus dicek beli mobil kap mesin gini. Jangan sampai ada yang aneh-aneh ya. Harus ori tampilannya, harus gini, lipatan-lipatan, las-las begini, nggak boleh ada sambungan itu. Kalau ini namanya lem pabrik, nggak boleh ada sambungan gitu ya. Ada mobil lebih murah 10-15 juta ki motor brus apa nabrak wala nih Atma Jaya nggak mau kayak murah moh elek juk sing apik, nanti dipakai juga enak, nggak meloro temen-temen, nggak jadi ati, nggak gelo, nggak sakit hati, maka itu enak nyaman itu ya. Ini mesin 1500 cc, jadi sama dengan Fiesta yang sebelumnya. Iritnya gimana? Sangat irit. Mobil ini dengan teknologinya cukup tinggi, sangat irit menurut saya. Dengan mobil bodi juga cukup bongsor, masih ketemu di atas 12 itu worth it banget. Silahkan komen yang sudah punya. Jadi tidak tembung jari, tidak katanya, tidak jari iko, jari iku, jari inu, jari itu, enggak. Yang sudah punya bisa komen iritnya. Nah, di atas 112 saya sudah nyoba. Nah, enggak tahu kalau punya mobil lain gimana. Spare part gimana? Kalau dibilang murah tidak, dibilang mahal juga tidak. Karena apa? Karena spare partnya Juin part original. Kalau kita bandingkan dengan kita beli part mobil lain juga sama. Jadi teman-teman yang belum pernah ngerawat mobil, kita servis habis 2 juta 3 juta itu biasa ya teman-teman. Saya kemarin cuma ganti uli aja mobil saya baru Jimmy itu juga habis 700.000 atau berapa saya lupa. Sebatas ganti uli. Apalagi servis penggantian part itu kalau kita ke dealer resmi ataupun kita beli part yang ori, itu ngerawat mobil itu seperti itu teman-teman. Kalau nggak mau seperti itu nyewa itu jauh lebih bijak ya. Jadi saya sering di WA konsumen, Mas ini saya servis habis 3 juta lilih. Aku biasa mbak, kita servis mobil-mobil baru itu seperti itu, bawa ke dealer resmi dikit gitu ya bisa ya 2, coba beli Veloz baru itu nanti kalau jatah servis wis kuponnya servis gratis servis ya segitu. Jadi biasa aja. Untuk electrical misalnya ada trouble di modul ABS atau apa juga harganya sama dengan mobil yang lain. Kalau nggak mau kena masalah kayak ABS, kayak sensor-sensor begitu, beli aja kijang kotak, kijang kapsul ataupun panter kotak, itu nggak ada ABS, nggak ada SRS. Nah, ini sering saya jadi pertanyaan sama teman-teman. Nah, gitu ya. Artinya apa? Yang saya bilang, ini spare part juga nggak sulit, juga nggak murah, juga nggak mahal, biasa aja menurut saya. Karena kalau kita sudah beli mobil yang enak, mobil baru itu ya, yang rusak bukan engine tapi komponen elektronik, biasanya seperti itu. Paham ya sampai sini maksud saya ya. Kalau nggak mau kena komponen elektronik, beli kijang kotak 91 itu nggak akan kena komponen elektronik. Kalau mau beli berbet cuma beli platina 40.000 selesai itu. Atau beli Suzuki Carry, Jimmy, Katana tua itu oke, itu nggak ada elektriknya banyak-banyak. Kayak pendinginan teman-teman sering-sering ngontrol mobil ini, nggak pernah overheat sebetulnya, tapi kalau sampai terjadi overheat itu biasanya sang pemilik tidak teliti terhadap mobilnya. Jadi semua kendaraan tuh sama aja. Jadi pendinginannya tentang radiator, tentang kadang hanya hal sepele tutup pressure ini apa namanya radiator, kipas. Kadang-kadang kipas itu kalau sudah berumur bostolnya habis atau motor dinamo kipasnya lemah, itu juga menimbulkan mobil akan cepat panas. Itu diperhatikan ya teman-teman ya. Oke. Untuk overall yang lain biasa aja. Kita kalau sudah punya dan mengetahui it's okay. Nyatanya saya setiap jual Ford EcoSport ataupun apa itu mobil orang pakai mobil ini rata-rata lama, panjang dia. Oke, sampai sini paham ya. Sekarang kita coba test drive.
Oke, ini Bismillahirrahmanirrahim. Didit mati kabeh. Tik tik. Pengaturan AC ya seperti mobil-mobil yang lain. Saya bilang enggak, biasa aja. Di ME di tengah ini menunjukkan semuanya. Sekarang ini ada masalah apa? Baterai low, berarti baterainya ini sudah lemah. Nah, tadi kan di situ muncul. Itu nanti baterai kan juga nggak mahal. Langsung muncul kayak gitu. Tadi tulisan baterai low. Ada masalah di matic, ada masalah apa di situ dia akan muncul. Jadi mobil ini jujur. Kilometer 88.000. Kalau baca kilometer itu yang bener teman-teman. Jadi harus ditekan tombol di speedometer. Jadi jelas ada kilometer, ada trip, ada apa. Ini saya kemarin dapat laporan dari orang beli di sana, Mas aku kilometerku keliru, dipotokno tripe. Nah, kayak gitu. Jadi informasi itu harus jelas, bukan masalah apa, supaya konsumen tuh tahu. Nah, kayak gini, ini sunroof ya, nah, nggak ada di kompetitornya lain di harga 100 juta lebih dikit gini ada sunroof, bisa tilt dan bisa buka ke dalam. Orang bilangnya kalau buka ke dalam itu apa, monroh, wis bolah pokoknya ngono kuwi, pokoknya iki anakmu iso keluar di sini. Oke, ini kaca biasa-biasalah begini, nggak perlu kita bahas. Sepian sudah anti silo dan sebagainya, pasti sudah, itu teknologi biasa. PRND D, misalnya ini S, ini di sini ada tombol kecil ini untuk naikkan transmisi, ini untuk turunkan transmisi. Jadi seperti ini kan S. Nah, misalnya kita jalan, coba ya, tak kasih tahu nanti. Nah ini kan satu, ini kita pakai manual. Jadi kalau pakai manual harus ditombol dulu yang ini tadi, ini di sini ada plus ada min. Plus itu artinya nambah, ini kan satu, sekarang satu tambah gini, kecepatannya belum mau. Ini dua, sekarang dua, tadi satu mau tak tambah dua, nggak mau, masih mobil terlalu pelan. Dua, tiga, ya dah. Oke ya, ini tak kurangi sekarang. Dua, tak kurangi lagi. Satu, ini bisa engine brake. Nah, itu ya, paham ya. Jadi teman-teman, dengan transmisi yang canggih ini, kita kalau jalan turunan itu kita bisa pakai mode manual. Jadi mobilnya nggak gandoli dari rem, tapi gandolinya dari transmisi ya. Kalau kita ngomong ke kedapan, kita nggak menemukan juga kompetitornya bisa sekedap ini selain Ford di harga 100 juta lebih dikit. Juk itu juga kedap, juga enak ya, mirip-mirip lah naikannya sama Juk. Kalau ngomong naikan, malah kalau sama apa, tapi kalau mesin ini jauh lebih responsif. Jadi engine-nya ini bisa set gitu. Nah, set bila orang itu dulu pas apa, orang banyak bilangnya itu apa, itu satset. Nah pokoknya gitulah, mobilnya satset enak, lincah karena ukurannya kompak, nggak begitu besar. Kita di kota nggak begitu takut dengan namanya jalan berlobang-lobang kecil kayak gini. Ini kan jalan-jalan ini kan lobang ya. Nah, kayak gini kita nggak urus, nggak peduli, sikat aja karena mobilnya kompak. Kemudian sisi kaki gitu, sisi matic juga rasanya responsifnya banget, efisien, terjaga, tetap efisien. Silahkan komen yang sudah pernah punya. Saya kira gitu. Ini sudah panjang videonya, sudah 24 menit. Yang berminat hubungi admin di bawah. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ini sedang jualan, tapi dengan cara yang fair lah, supaya teman-teman yang beli nanti nggak tiluk kecelik ya, nggak ngasih bintang yang jelek di admin saya. Karena apa? Wah, saya sudah sesuai informasinya kok ya. Masalah jodoh beli nggak jodoh beli itu rezeki Allah. Itu hanyalah dampak, aku kurang ngurusi ngono. Yang penting aku wis ngandani apa anane. Oke sahabat, nah, untuk teman-teman yang minta pengiriman luar pulau bisa saya kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.